datang di Poteka, Podcast Politeknik Katolik Mangunwijaya. Betul sekali. Bersama saya, Feby Marsya Karanita. Dan saya, Maria Rebeka Anjeni. Kami dari semester 2. Betul. Program studi D3 Analis Kesehatan. Nah, so guys, episode kali ini merupakan episode pertama dari Poteka nih teman-teman. Ya, kami di sini akan menjelaskan berbagai informasi tentang serba-serbi kuliah, mengenai dunia perkuliahan, mengenai tips and trick, dan experience ya Kak Fe, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas untuk kedepannya nanti. Betul sekali Kak Beka. Nah Kak Beka, ini kan kita mau membahas tentang perkuliahan ya Kak Beka. Iya Sebelum dong. kita membahas lebih jauh lagi, kita mau nge-games dulu yuk Kak Beka. Kita mau main apa Kak Fe? Kita mau nge-games yang jujur-jujuran gimana nih Kak Beka? Oke. Sama aku dan kamu nih. Oke, jadi kita nggak boleh bohong ya nih Kak Fe? Nggak boleh dong. Kita mau nge-games pernah kita panggil yuk. Praba, bantu kita dong. Oke, are you ready? Ready? Yes. Ya. Sebelumnya, aku akan membacakan rulesnya. Rulesnya adalah kalian harus jujur dalam permainan kali ini. Setuju? Setuju. Oke. Pernah nggak pernah kalian bolos kuliah? Iya Pernah dong. nggak pernah kalian salah panggil nama dosen? Sering banget sih. Malu aku. Iya, bener-bener. Terus, pernah nggak pernah kalian nggak mandi waktu kalian online? Pengakuan nih. Iya dong. Kita jujur nih. Pernah nggak pernah kalian dijemput pacar waktu kuliah? Kasihan banget ya kita Kak Fe, ya ampun. Kenapa nggak pernah? Kalau aku gak punya duit sih. Karena saya jauh. LDR. Siap. Pernah nggak pernah kalian ngegibahin dosen? Dur. Sama Nggak sekali apa-apa. ya. Oke, thank you for kesempatan kali ini kalian bisa nge-dance di Poteka yang pertama. Terima kasih Bu Thank Probo. you Bu Probo. Nah, sekarang Kak Fe, udah Yes. saatnya kita menggali informasi lebih lanjut tentang dunia perkuliahan hari ini. Oke, dan tentunya kita nggak cuma berdua ya Kak Beka. Iya dong, kalau kita cuma berdua alone kita Kak Fe. Oh iya, kita langsung panggil aja yuk gestar kita hari Oke. ini. Bu Maya. Sharing yuk. Oke, selamat datang Bu Maya. Terima kasih. Jadi Kak Fe dan Bu Maya, Yes. di pembahasan hari ini kita akan membahas tentang kuliah itu penting nggak sih Bu buat kita, buat teman-teman semuanya. Oke. Jadi yang pertama langsung aja, kan banyak nih Bu pandangan-pandangan dari masyarakat tentang dunia perkuliahan. Mau itu pandangan yang buruk atau yang baik tentang kuliah buat teman-teman semuanya juga. Yang pertama itu banyak masyarakat yang memandang bahwa kuliah itu cuma buat orang yang perekonomiannya baik, perekonomiannya mampu dan berada. Lalu mereka juga memiliki pandangan bahwa kuliah itu hanya sebatas untuk mendapatkan selembaran ijazah. Dan mungkin mereka bisa juga memikirkan bahwa kuliah itu yang mendapatkan IPK tinggi itu dengan menggunakan cara-cara yang salah. Mau itu dengan cara orang dalam, mau itu dengan cara yang mungkin mereka menggunakan uang untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Dan banyak juga masyarakat yang masih memandang bahwa kuliah itu gak penting. Yang penting tuh hanya bekerja, mau lulusan dari apapun bisa. Yang penting mereka bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya itu sendiri, begitu Bu. Ya, itu yang negatif ya. Iya, Ya, betul yang sekali. Merupakan kebutuhan primer dunia pendidikan. Ada yang menganggap bahwa kuliah merupakan
cara kita untuk mencari keahlian sebagai profesional, lalu juga untuk meningkatkan derajat martabat diri sendiri, lalu juga untuk sebagai syarat legalitas dalam bekerja atau yang biasa kita sebut sebagai STR. Dan kuliah pastinya memiliki poin plus ya Bu di mata mertua sebagai gitu kita yang zaman sekarang merupakan menantu idaman nih ya. Oke. Biar namanya belakangnya ada komanya gitu ya, kalau biar di undangan panjang ya. gitu panjang Bu. gitu Bu. Ya. Nah, kami mau tanya nih Bu, pandangan Bu Maya, mengapa kuliah itu menjadi hal yang penting di zaman sekarang Bu? Oke, ya sebelum saya jawab tadi ya pertanyaan kuliah itu sebenarnya worth it atau enggak gitu kan ya, pertanyaannya big questionnya gitu di zaman now. Sebenarnya beberapa kondisi di dunia sekarang itu kan pasti ada sisi pro dan ada kontranya gitu ya, yang tadi BK sama V sudah sampaikan bahwa ada negative issue and positive issue gitu ya. Nah, tapi berdasarkan saya pribadi nih ya, bahwa kuliah is important ya for you all audience ya or the listener ya. Ini semua tuh menurut saya bahwa kuliah itu masih penting untuk dilakukan di era sekarang gitu ya. Bahkan kalau orang bilang revolusi industri gitu ya sampai 5.0 loh ya, sudah 5.0. Kenapa penting gitu ya? Supaya sebenarnya saya kurang setuju dengan pandangan masyarakat yang bahwa kuliah itu untuk kerja. Sebenarnya kerja itu nggak perlu kuliah kan gitu ya. Kerja bisa lulusan SD aja bisa kerja gitu ya, lulusan SMP gitu ya, pendidikan terakhir SMA juga bisa kerja. Tapi kuliah itu penting sebenarnya menurut pendapat saya adalah bisa menciptakan lapangan kerja. Ya, jadi mungkin open minded ya, kita mengubah mindset bahwa dengan kuliah kita harusnya ya tidak bergantung dengan orang lain. Nah, kenapa penting? Satu itu harapannya adalah bisa menciptakan lapangan kerja, dan dua berkaitan dengan pasti kompetensi. Sekarang. Apa itu Bu? Jadi misalnya nih, dulunya tukang parkir gitu kan ya, terus tiba-tiba jadi crazy rich. Pernah nggak dengar? Ya kan? Ada yang dulunya nggak kerja apa-apa, dulunya pengangguran, tapi setelah beberapa bulan kemudian nih, nggak sekolah, nggak apa gitu ya, tiba-tiba boom, dia bisa punya apartemen, bisa punya mobil, sebut merek nih ya, Lamborghini dan sebagainya. Nah itu kan fenomena itu tidak disadari berdampak ke masyarakat sekarang bahwa nggak kuliah aja bisa kerja kok, kan gitu ya. Sehingga itu akan menggeser tadi ke istilah penting untuk kuliah. Maka mindsetnya perlu diubah dulu bahwa dengan kuliah maka kompetensi kita bertambah. Satu, kompetensi itu nggak hanya sebatas pengetahuan ya. Pengetahuan kita bisa ambil atau bisa lakukan dengan membaca atau searching, googling, internet, itu a lot of information gitu ya. Tapi dengan kuliah kita nggak cuma dibekali kompetensi di pengetahuan, gitu, hard skill, but soft skill. Soft skill it's too important gitu ya, buat hidup kita ke depannya gitu ya. Coba BK nih semester berapa? Saya semester 2 nih. Ya, semester 2. Pernah nggak ikut istilahnya seminar gitu ya, atau workshop di Poltekkta? Ya pernah gitu ya. Apakah itu akan didapatkan ketika tidak kuliah? Enggak sih. Iya kan, jadi pasti ada hard skill, soft skill kan gitu ya. Dan yang paling penting masa kuliah itu adalah experiences atau pengalaman-pengalaman yang kalian hanya bisa dapatkan kalau ketemu orang gitu ya. Nah masalahnya di era pandemi ini tuh agak sulit kan gitu ya. Kalau BK sama V gitu ya ke kampus aja harus pakai APD gitu ya, masker gitu ya, bawa kemana-mana hand sanitizer. Tapi seenggaknya ada experience gitu ya, pengalaman yang bisa diceritakan ke
anaknya satu. Besok kalau punya cucu kan mau menikah kan ya? Oh ya. Udah sampai nikah aja nih. Jadi pasti ada anak, ada cucu, bahkan mungkin suaminya yang dulunya nggak satu kuliahan gitu ya. Jadi kuliah itu penting secara pengetahuan, pembekalan diri kita gitu ya. Kalau ada yang bilang inner beauty gitu ya, inner beauty nggak cuman dari kepribadian, tetapi dari intelektual gitu. Apalagi calon-calon ibu ini penting banget. Kenapa coba? Jangan beranggapan ada tuh meme bilang, oh udah kuliah tinggi-tinggi sampai S3 sampai S berapa gitu ya, sampai misalnya profesor, guru besar gitu ya, tetapi cuman di rumah aja, kan ngurus anak gitu ya. Salah, karena anak itu adalah masa depan bangsa, yang ngurus ibu, ya ibunya kalau nggak berpendidikan gimana coba gitu ya. Jadi perlu adanya apa ya, perubahan ya tadi ya, perubahan mindset bahwa kuliah itu bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk bekal masa depan dari generasi bangsa supaya membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Mungkin itu panjang ya, satu SKS ini kayaknya. Waduh. Jadi bisa punya cerita gitu ya Bu buat kedepannya nanti, buat betul. Kita nanti. Betul banget. Mungkin sebagai kayak penerapannya tuh kita yang mahasiswa semester 1, semester 2 gitu masih bisa ikut organisasi, termasuk salah satu pengalaman yang terbaik dalam mengikuti benar banget ya, that's bisa menambah relasi ya Kak Fe dan teman-teman betul untuk kedepannya nanti di dunia kerja. Langsung aja kita mau ke topik selanjutnya. Iya betul teman-teman. Oke, Bu Maya, saya mau tanya nih, kuliah itu kan suatu hal yang penting ya Bu ya, kemarin sudah dibahas di episode 1, dan kuliah itu tentunya nggak mudah ya Bu. Betul. Dan ada biaya yang cukup banyak untuk dikeluarkan. Dan mungkin di beberapa pengalaman ada juga keluarga yang memposisikan anaknya yang mungkin baru lulus SMP, SMK, atau SMA pun mereka harus bekerja. Memposisikan anak sebagai tulang punggung keluarga gitu ya Kak Beka ya. Lulusan apapun, pekerjaan apapun, yang penting mereka bisa menghasilkan uang untuk kebutuhannya sendiri. Menurut Bu Maya gimana ya? Oke ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, bahwa di episode 1 kemarin saya bilang bahwa kuliah itu worth it gitu ya, atau penting untuk diperjuangkan. Nah gimana nih kalau kita punya kendala biaya kan gitu ya. Mungkin experience dulu nih ya. Saya dulu kuliah SMP, SMA, S1, profesi, dan S2 itu saya dapat beasiswa. Jadi karena dulu saya kalau SMP, SMA gitu ya, dulu saya punya orang tua asuh dari Belanda gitu ya. Kenapa bisa kenal ya? Karena kita cari gitu ya. Jadi di dunia ini ya, di belahan dunia manapun itu ada kok, masih ada orang yang mau secara pribadi gitu ya, mau memberikan sedikit atau menyisihkan sedikit pendapatannya untuk orang lain yang pastinya ya, kan kita nggak mau nih buang duit cuman untuk hal yang sia-sia gitu kan, ya enggak. Nah maka dia pasti mau membiayai gitu ya, tapi harus dengan syaratnya dong. Ya syaratnya apa? 1, yaitu prestasi akademik. 2 mungkin attitude gitu ya, atau sikapnya gitu kan ya, sopan atau enggak, udah dibiayai ngelunjak gitu ya, enggak mungkin ya. Iya benar. Jadi banyak sih sumber-sumber beasiswa yang bisa kita dapatin gitu ya. Jadi sebenarnya kendala biaya ini bukan menjadi hal yang utama untuk menyatakan enggak lah ngapain kuliah, enggak ada duit gitu ya, lebih baik kerja dapat duit. Tapi mau sampai kapan kan gitu kan, kerja ikut orang gitu ya. Nah tadi beasiswa ya. Nah waktu kuliah itu ya, SMP SMA mungkin hanya sedikit ya batasan beasiswanya. Tapi kalau kamu kuliah ya, itu banyak banget beasiswa yang ditawarkan, baik dari perguruan tingginya itu, kemudian dari pemerintah. Bahkan kalau perguruan tinggi yang udah besar nih, udah ternama gitu ya, udah lama banget misalnya sekelas universitas, itu pasti punya
paguyuban alumni, gitu ya. Alumni yang saya yakin ya tidak sedikit perguruan tinggi yang punya ikatan alumni yang mau memberikan beasiswa ke adik kelasnya. Ya, contohnya nih di tempat kita di Poltekkes Mangunwijaya juga ada yang kayak gitu, ya, di salah satu prodi yang di tempat kita. Nah, di Poltekkes pun, gitu ya, ini sedikit ngomong Poltekkes ya, karena kita kan di Poltekkes nih. Di Poltekkes pun juga ada nih beasiswa dari perguruan tinggi. Tadi kalau dari alumni, yang kedua nih dari perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi, kalian tahu nggak apa coba? Beasiswa apa coba? Dari Poltekkes. Yang di kita ya, Bu? Iya. KIP tuh? KIPKA. KIPKA gitu ya. Kalau KIPKA memang ada di kita, tetapi itu sebenarnya sumbernya dari pemerintah, gitu kan ya. Tapi kalau murni dari kita, yang 3 peringkat besar di setiap program studi. Jadi sebenarnya ada beasiswa tadi alumni, yang kedua yang kalian sebutin tadi, yang kalian kenal dengan KIPKA gitu ya. Itu adalah KIP kuliah sebenarnya. Dari mana? Dari pemerintah. Itu ada di lamannya. Bagi teman-teman yang misalnya tertarik gitu ya, KIPKA itu apa, mau buka-buka, boleh dikunjungi lamannya di kip-kuliah.kemdikbud.go.id. Ya, jadi di situ mau daftar, mau lihat caranya apa aja, prosedurnya gimana, itu semuanya ada. Dan syaratnya adalah cuman punya minimal punya kartu Indonesia Pintar. Makanya namanya KIPKA, gitu ya. KIP itu kartu Indonesia Pintar kuliah. Jadi alasan untuk nggak kuliah karena nggak ada duit atau nggak ada biaya itu sebenarnya apa ya, bukan hal yang utama yang menjadi beban gitu ya. Itu mungkin yang terkait dengan dana ya. Jadi beasiswa itu bisa didapat dari mana aja gitu ya. Kuliah saya bisa dapat beasiswa waktu itu dari universitasnya, kemudian saya juga dapat dari pemerintah. Bahkan kalau di program studi kesehatan biasanya biayanya lebih sedikit apa enggak nih kira-kira? Lumayan besar ya, Bu. Iya ya, lumayan besar ya dibandingkan dengan program studi yang lainnya gitu ya, yang non kesehatan. Tetapi terus jangan berkecil hati gitu ya. Kamu dari prodi mana? Analis kesehatan. Analis kan? Analis ya. Jadi kesehatan juga itu meskipun biayanya lebih mahal dibandingkan yang non kesehatan, tetapi banyak juga yang bisa dilakukan. Bisa juga ya, selain beasiswa itu juga kita melayani, istilahnya ada juga universitas atau perguruan tinggi yang kuliah sambil kerja. Ya, di prodi Ankes ada ya, ada yang ya. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang mungkin lulusan SMK karena sudah punya keahlian gitu ya. Kerja dulu boleh kok kerja gitu ya. Karena di Poltekkes khususnya ya memfasilitasi banyak juga sih memang perguruan tinggi yang ada perkuliahan untuk karyawan, ada kelas karyawan ya benar. Ada juga yang memang tidak disebut kelas karyawan tetapi kuliahnya disesuaikan dengan teman-teman yang bekerja kan gitu. Jadi banyak solusi lah untuk itu ya. Jadi kuliah itu tetap penting. Mungkin gitu. Baik, terima kasih Bu Maya atas penjelasannya. Nah teman-teman, kita sudah tahu nih bahwa kuliah itu penting dan jangan khawatir tentang biayanya karena ada beasiswa yang akan kita dapatkan di dalam perkuliahan itu sendiri melalui kampus. Buat teman-teman yang sudah berubah nih mindsetnya mau kuliah ya Kak Vika ya, bisa banget mendaftar di Poltekkes. Yes, Politeknik Katolik Mangunwijaya. Dan Poltekkes ini sudah membuka pendaftaran teman-teman. Ada 5 jalur, maaf. Ya, yang pertama ada jalur prestasi dengan nilai rapot lebih dari 85, yes, itu akan mendapatkan potongan sebesar 75%. Dan bagi yang lebih dari 80 itu juga akan mendapatkan potongan hanya 45%.
Yes. Lalu juga ada jalur yayasan. Ini buat teman-teman yang lulusan dari SMA atau SMK Yayasan Bernardus di seluruh Indonesia, kalian bisa menggunakan jalur ini untuk masuk ke Poltekkes. Lalu ada juga jalur UTBK. Nah, teman-teman bisa mendaftar nih ke Poltekkes dengan nilai skor yang teman-teman dapatkan dari UTBK tersebut. Lalu juga ada testing ujian. Dan testing ujian ini hasilnya akan keluar di hari-H tersebut, teman-teman. Jadi teman-teman akan langsung dapat hasilnya nih, keterima apa enggak. Iya, gitu. betul sekali. Oh iya Kak Fe, ada yang ketinggalan. Ada yang melalui jalur paroki. Ini buat teman-teman yang beragama Katolik, kalian bisa mengajukan surat pernyataan bahwa kalian ingin berkuliah di Poltekkes, nanti akan diproses lebih lanjut ya Kak Fe untuk mendapatkan betul beasiswa sekali. ini. Oke. Kak BK, Iya, Poltekkes Muhammadiyah itu punya prodi apa aja sih? Poltekkes ini punya prodi analis kesehatan atau yang sekarang itu bisa disebut dengan teknologi laboratorium Maidik ya Kak Fe. Oke. Juga ada prodi farmasi dan teknik kimia. Tiga-tiganya ini program studi D3 ya Kak? Iya, betul sekali. Teman-teman jangan lupa untuk cek Instagram kami dan YouTube kami juga untuk info-info selanjutnya dapat dibaca di situ ya. Kepoin terus IG-nya agar kalian bisa mendapatkan informasi yang terbaru ya Kak Fe. Nah, saya mau tanya nih Bu, kira-kira tuh kita tuh bisa dapetin beasiswa itu dari mana aja sih Bu? Sebenarnya beasiswa banyak ya, apalagi waktu kuliah ya, karena kuliah tuh atau universitas atau perguruan tinggi itu tempat dimana banyak pihak-pihak swasta yang lain itu istilahnya kayak menginvestasikan gitu ya. Jadi yang pertama bisa didapatkan dari ikatan alumni. Oke. Ya. Jadi kalau perguruan tinggi yang udah besar gitu ya, bahkan yang masih balita kayak Poltekkes ini punya juga loh beasiswa ikatan alumni. Oke. Kemudian yang kedua itu bisa dari pemerintah. Ada banyak macam ya, ada beasiswa yang memang benar-benar free semuanya, ada yang memang bantuan beasiswa. Ya, contohnya misalnya yang free itu adalah KIPKA, ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa aja dari pihak swasta yang lain, gitu ya. Jadi kayak industri-industri kan biasa ya, mereka mengincar gitu kan, mengincar terus oh kalau saya kasih beasiswa di sini itu pakai kontrak kerja, jadi begitu lulus langsung kerja di industrinya, gitu ya, di perusahaannya. Benar. Jadi sebenarnya simbiosis mutualisme ya. Yang si mahasiswa dapat beasiswa, dapat duitnya buat kuliah, dari industri dia nggak perlu repot-repot untuk cari karyawan baru. Betul, cari karyawan baru yang notabene nggak tahu track recordnya. Kalau istilahnya selama 3 tahun nih dibiayai, berarti udah tahu kan, pasti mereka report kan KHS-nya, nilai-nilainya tiap semester pasti dipantau kan, baik. Nah, dia udah terjamin nih kualitasnya bagus. Ya, itu dari pihak swasta. Terus berapa nih? 4 ya? Yang keempat dari universitas itu sendiri atau perguruan tinggi itu sendiri. Ya, seperti di Poltekkes tuh ada beasiswa prestasi gitu ya. Nah, beasiswa prestasi ada juga beasiswa yang bagi teman-teman yang misalnya, mohon maaf nih, perekonomiannya di bawah rata-rata, sehingga bisa mengajukan, ya enggak, kalau di prodi kalian gitu ya. Nah, bisa ya. Nah, kira-kira 4 itu ya, digolongkan jadi 4. Oke. Kalau tadi kan Bu Maya bilang ya Bu, ada contoh beasiswa dari ikatan alumni. Itu contohnya kayak gimana Bu? Jadi misalnya gini, kalau ikatan alumni mereka memberikan sumbangsih gitu ya, sumbangsih misalnya menyisihkan tiap mereka punya paguyuban nih, ikatan alumni dari prodi maupun dari Poltekkes, dari perguruan tingginya. Nah, tergantung mereka punya kesepakatan berapa nih, misalnya tiap bulan itu siapa yang mau masukin kas gitu. Nah, kalau sudah terkumpul dari perguruan tinggi mengajukan nih, oh ini ternyata ada yang perlu dibantu, tetap punya prestasi yang bagus,
Nah, ternyata dilihat, dievaluasi, oh ternyata bagus, prestasinya bagus, attitude-nya bagus, boleh diberikan dengan mekanisme. Betul. Jadi mekanismenya ini tergantung ya dari paguyuban alumninya maupun dari PT-nya, perguruan tinggi. Gitu. Ngomong-ngomong perguruan tinggi nih Bu, Polteka itu sebenarnya termasuk perguruan tinggi yang bagaimana? Polteka itu ya. Polteka itu tahu nggak kependekan dari apa? Kependekan dari Politeknik Katolik Mangunwijaya. Iya, itu ya. Jadi benar-benar mahasiswa Polteka ya kamu ya, Fe. Jiwa Polteka ada. Oh, gitu ya. Kalau Polteka di bawah siapa? Patronnya. Kan Polteka Mangunwijaya tuh. Pura-pura lupa ya. Iya, benar, Romo Mangun ya. Jadi yang kemarin baru ulang tahun tuh ya. Jadi Polteka Mangunwijaya atau Politeknik Katolik Mangunwijaya ini sebenarnya perguruan tinggi vokasi di bawah Keuskupan Agung Semarang. Jadi memang dikelola misalnya dikelola memang dengan direktorat tersendiri gitu ya, di bawah Yayasan Bernardus, tetapi memang di bawah pengawasan Keuskupan Agung Semarang gitu. Oke. Nah, Polteka ini kan basicnya seperti IPA ya Bu ya. Basicnya IPA. Ya, biasanya ya identik ya. Identik dengan IPA karena lebih ke kayak farmasi, teknik kimia dan Anas itu kan kayak IPA-IPAnan ya Bu. Nah terus kalau misal nih ada teman-teman kami yang dari IPS atau SMK jurusan lain atau mungkin SMA gimana Bu? Boleh nggak masuk ke Polteka? Sebenarnya basicnya itu tadi yang sudah kamu bilang ya bahwa Polteka itu ada 3 prodinya. Yang pertama itu prodi D3 Teknik Kimia. Dulunya itu adalah Akademi Kimia Industri Santo Paulus ya. Jadi Polteka itu hasil penggabungan dari 3 akademi. Nah, Akademi Kimia Industri Santo Paulus itu jadi prodi D3 Teknik Kimia. Kemudian Akademi Farmasi Teresiana itu jadi prodi D3 Farmasi. Dan yang terakhir adalah Akademi Analis Kesehatan Teresiana jadi prodi D3 Analis Kesehatan. Nah, kalau tadi V tanya gitu ya, itu kan berhubungan sama sains ya, Bu, gitu ya, yang apa namanya? Identiknya selalu IPA. Nah, benar. Tapi selama saya mengajar di situ nih, itu banyak juga loh yang lulusan IPS atau non IPA, bahkan bahasa itu mereka juga bisa mengikuti perkuliahan gitu ya. Karena apa? Karena di Polteka ini ada istilahnya kayak matrikulasi gitu yang nah benar di Ankes ada ya, di prodi Ankes ada ya. Kita juga ada matrikulasi. Ya, jadi matrikulasi itu bertujuan untuk menyamakan persepsi. Jadi misalnya startnya yang IPA udah tahu duluan pasti ya terkait dengan sains. Nah, kalau IPS kan memang konsennya IPS atau bahasa kan konsennya memang bukan di ranah sains gitu. Supaya pandangannya ini sama, itu kita lakukan matrikulasi. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Meskipun berbau sains tetapi bisa masuk selain non IPA. Bisa dibilang juga ya Bu, berarti maupun dari teman-teman yang IPA, IPS maupun bahasa atau bahkan jurusan lainnya tuh sama-sama belajar dari nol. Iya benar. Berkembang sama-sama. Iya. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga loh teman-teman yang lulusan IPA itu juga apa ya istilahnya start pengetahuannya juga hampir sama sebenarnya dengan teman-teman yang SMA gitu ya. Bahkan SMK ya, SMK jurusan kesesuaian dengan prodinya. Nah, itu pengalaman saya sih sebagai pengajar di sana. Kalau Bu Maya dulunya dari IPA atau IPS? Kalau saya dulu IPA. Kebetulan kan kebetulan ya kan. Saya kan dari analis juga. Gitu. Berarti sesuai ya, inline ya. Kalau V? Saya juga analis Bu, tapi teman-teman kita berdua banyak juga yang dari luar. Ada yang dari IPS juga teman-teman. Iya, ada yang dari Papua, yang pastinya kayak di sana tuh masih kurang familiar tentang analis kesehatan, tapi dia masih kayak mencari informasi tentang analis kesehatan. Jadi mereka tetap
benar. masuk gitu loh Bu. Dan itu Tanpa ragu-ragu. nggak IPA semua, ada yang Iya. IPS juga masuk. Ya, mungkin kalau pengajarnya itu ya kita harus inline ya, karena kan kita memastikan nih, oh masa mahasiswa kita kan harusnya diberi kompetensi yang sesuai gitu ya, yang betul-betul sesuai dengan kompetensinya supaya profil lulusannya bagus, supaya profil lulusannya sesuai dengan yang diminta. Kan nggak mungkin toh masa mintanya pecel buatnya lotek gitu. Gitu kan, kamu misalnya pesen nih, saya pesen pecel gitu ya, tapi tak buatin lotek, kan nggak mau pakai, kan gitu ya, nggak mau dimakan. Nah sama kalau pengajar ya kita pastikan bahwa semuanya itu inline. Tetapi kalau mahasiswa inputnya masuk, ya kita terima beragam. Itu karena tadi kita pastikan ada matrikulasi. Gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau daftar ke Polteka, nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah khawatir bakal ketinggalan, karena di sini kita akan disamakan teman-teman, kita akan belajar bersama-sama dari nol. Jangan pernah takut buat belajar dari nol, karena bakal ada yang membantu. Kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang di sini di Polteka. Nah, teman-teman, Polteka ini sudah membuka pendaftaran nih dari Januari sampai April. Ada 4 jalur, 5 Kak. 5, oke, 5. Apa aja tuh Kak Bika? Ada jalur prestasi, UTBK, yayasan, testing, dan paroki. Banyak ya jalurnya ya? Iya, banyak dong tentunya. Nah, jalur prestasi ini teman-teman, buat teman-teman yang memiliki rata-rata nilai rapot di atas 85%, dapat mendapatkan potongan SPI sebanyak 75% nih teman-teman. Sedangkan rata-rata di atas 80% dapat mendapatkan potongan 45%. Lalu ada jalur UTBK nih buat teman-teman yang mengikuti tes, kalian bisa menggunakan skor kalian untuk masuk ke sini. Lalu ada juga jalur yayasan. Jadi buat teman-teman dari SMK, SMA dimanapun seluruh Indonesia yang beryayasan Bernadus, bisa nih langsung aja hubungi kami, dan nanti teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar 75% juga nih. Ada juga nih Kak jalur paroki. Ini buat teman-teman yang beragama Katolik, kalian bisa mengajukan surat pernyataan ke paroki, nanti akan diproses lebih lanjut untuk mendapatkan beasiswa ke Polteka ini. Dan yang terakhir ada jalur testing atau ujian. Nah, testing atau ujian ini teman-teman akan mendapatkan beberapa soal untuk melakukan tes masuk kejuruan, dan pastinya hasil dari testing ini akan keluar di hari yang sama. Jadi teman-teman akan tahu hasilnya di hari itu juga. One day service ya Kak? Nah, nggak kerasa nih Bu Maya, Kak V, dan teman-teman semuanya, kita sudah selesai membahas tentang kuliah itu penting nggak sih? Dan semoga yang dijelasin Bu Maya dari saya dan Kak V mungkin bisa berguna buat teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Maya sudah hadir di podcast pertama kita ini. Jangan kapok ya Bu untuk datang di podcast kami. Enggak. Sampai jumpa di podcast berikutnya Bu. Oh iya nih, buat teman-teman yang mungkin masih kepo Bu, buat masih pengen masukin kritik atau saran atau bahkan informasi lebih lanjut tentang Polteka nih, harus kemana nih Bu? Karena medsos zaman sekarang ya, saya juga lagi pakai IG gitu ya. Maka silakan follow akun Instagram Polteka Mangunwijaya di @poltekamangunwijaya. Don't forget. Jangan lupa buat teman-teman untuk like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru. Sekian perjumpaan dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.